merupakan tugas 1 mata kuliah logika dengan kode ISIP 4211. Pada video ini, saya akan menjawab soal yang telah diberikan terkait macam-macam term dan penjelasan juga contoh bentuk sesat pikir, serta cara-cara menghindarinya. Pada soal pertama, saya diminta untuk menjelaskan tentang macam-macam term. Sebelum menjelaskan macam-macam term, kita juga harus tahu apa itu term. Term adalah suatu kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili objek atau konsep dalam argumen logika, terutama pada silogisme dan logika formal. Ada banyak sekali macam-macam dan jenis term. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis term. Yang pertama, term berdasarkan luasnya, yang terdiri dari term singular, term general, dan term kolektif. Term singular dinamakan term singular karena term ini hanya menunjukkan satu objek saja, misalnya gunung tertinggi di Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia. Term general adalah term yang dapat dipergunakan bagi setiap anggota kelas dengan arti yang sama, misalnya manusia, buku, mahasiswa, dan lain-lain. Kolektif, term ini dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok benda yang membentuk satu keseluruhan atau satu kelas, misalnya juri, mahasiswa, ketua jurusan, angkatan darat, dan lain-lain. Term ini dibagi menjadi 2, yaitu term kolektif khusus dan term kolektif umum. Term kolektif khusus dipergunakan untuk menunjukkan sekelompok benda-benda, misalnya, contohnya orang-orang Indonesia, mahasiswa universitas terbuka. Term kolektif umum adalah term yang menunjukkan suatu himpunan apapun, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Pada soal kedua, saya akan membahas tentang sesat pikir atau logical fallacy. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran sehingga membuat sebuah argumen tampak logis padahal sebenarnya keliru. Fallacy dapat muncul dalam sebuah debat, tulisan, ataupun percakapan sehari-hari untuk menyesatkan atau memanipulasi sebuah opini. Kedua, ada sesat pikir strawman. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang melebih-lebihkan sebuah argumen lawan agar mudah diserang, lalu ia membantah versi argumen yang telah dipelesetkan tersebut. Yang kedua ada sesat pikir strawman. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang mengubah atau melebih-lebihkan argumen lawan agar mudah diserang, lalu membantah versi yang sudah dipelintirkan tersebut. Contoh sebentuk sesat pikir ini adalah tanggapan A. Kita harus punya peraturan ketat tentang penggunaan mobil pribadi di kota. Lalu tanggapan B, oh kamu ingin melarang semua orang punya mobil ya? Itu keterlaluan. Dari sesat pikir strawman ini adalah dengan dengarkan dengan cermat argumen lawan sebelum menanggapi. Tanggapi inti argumen asli, bukan yang disederhanakan atau dibelokkan. Jika perlu, ulangi argumen lawan dengan adil sebelum membantah. Yang ketiga ada false dilemma atau pilihan palsu. Sesat pikir ini terjadi ketika seseorang menyajikan 2 pilihan seolah-olah itu adalah satu-satunya pilihan. Padahal sebenarnya masih ada alternatif lain yang bisa diambil. Contoh sesat pikir ini adalah kalau kamu tidak kuliah, kamu akan gagal dalam hidup. Padahal sebenarnya sukses itu bisa dicapai melalui jalur lain seperti membuka wirausaha ataupun juga mengikuti pelatihan kejuruan lainnya. Cara menghindari sesat pikir ini adalah jangan terjebak pada argumen yang menyederhanakan situasi yang kompleks. Dan tanyakan lagi, apakah hanya ada 2 pilihan? Lalu identifikasi kemungkinan lain selain 2 yang ditawarkan tersebut.